toko yang aku punya, tempat aku curhat gitu kan. Dan saya juga sudah bernazar nih, ketika saya sudah keluar dari ruang ini gitu kan, ruang isolasi ini, saya bernazar mau resign gitu kan. Saya ingin menjadi hidup yang lebih baik lagi, menjalani hidup yang lebih baik gitu kan. Apakah mungkin gitu kan, harta yang saya terima, harta yang saya tumpuk itu emang nggak berkah gitu kan? Apakah jalan hidup saya itu selama ini nggak berkah gitu kan? Mungkin ini yang dulu saya harapkan di 2019. Saya di 2020 saya berkeinginan buat hijrah secara total. Nah mungkin dari sini nih gitu kan. Halo mantepers, welcome back to my channel. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol sama perempuan cantik yang dulunya dia bekerja di salah satu bank di perbankan beberapa tahun lamanya, dan bahkan udah menjadi karyawan tetap. Tapi ia memilih untuk keluar dari pekerjaannya dan memilih untuk lebih aktif di dunia sosial dan dalam tanda kutip hijrah juga, karena ia pengen menghabiskan waktunya untuk keluarga juga, untuk supaya lebih fokus ke ibadah juga. Jadi kita panggil dia, kita ngobrol-ngobrol sama dia nih. Kita panggil dulu deh, mana orangnya. Nah, tapi sebelum itu dengerin dulu nih kata si Putri. Ya ini Nah, assalamualaikum. Sekarang kita sudah sama beliau. Ini dia orangnya, cewek yang cantik yang berani mengambil jalan demi mencari jati dirinya. Mengambil jalan padahal gajinya udah lumayan, apalagi udah karyawan tetap. Kenapa bisa mengambil jalan pintas untuk keluar dari pekerjaannya? Oke, saya mau cerita ya, tapi mau cerita aslinya atau gimana nih? Iya, yang cerita aslinya boleh. Tujuannya apa gitu? Orang berpikir di pandemi seperti ini ya, terus kita mengambil langkah buat hijrah ya, untuk teman-teman semuanya. Bahwasanya saya seorang karyawan di salah satu bank BUMN gitu kan, saya sudah pegawai tetap dan saya memberanikan diri buat hijrah karena alasannya sudah beberapa tahun yang dulu saya tuh merasa kayak hati saya tuh kosong. Nah, ada kebetulan juga ada beberapa event yang benar-benar yang bikin saya itu untuk mengambil keputusan buat hijrah gitu kan. Nah, ya seperti semua orang tahu nih, di bank itu ya orang berpikirnya bahwa bank itu banyak banget uangnya gitu kan. Orang yang bekerja di bank itu banyak banget uangnya, gajinya tuh gitu kan. Bahkan orang berpikir, ih enak banget ya kerja di bank gitu kan, di kantor gitu kan, gak pernah panas-panasan, AC dingin gitu kan. Orang berpikir seperti itu gitu kan. Dan pulang pun juga mungkin mereka berpikirnya karena bank itu operasional dari jam 8 sampai jam 3 kan. Jadi kemungkinan besar orang berpikirnya pulang kerja itu jam 3 gitu kan. Nah, itu salah banget gitu kan. Kita itu berangkat itu emang pagi gitu kan, jam 8 emang operasional, tapi sebelum jam 8 itu kita udah beres-beres, udah briefing kayak gitu. Terus pulang itu emang operasional jam 3, tapi setelah jam 3 itu kita harus, kalau misalkan e-teller juga harus pembukuan, kalau customer service harus administrasinya harus lengkap, untuk semua approval dari atasan dan sebagainya harus lengkap, kayak misalkan atasan, CSA dan sebagainya, back office ataupun yang bekerja di situ dalam waktu itu juga harus selesai semua gitu kan. Nah, pulang itu kan sama halnya dengan mereka nih, pulang kita setengah 5, jam 5, atau kalau misalkan ada lembur pun sampai malam gitu kan, tergantung pekerjaan atau target-target deadline kita sudah selesai gitu kan. Jadi setelah pelayanan masih ada kerjaan? Masih ada kerjanya, harus kita selesaikan mungkin laporan atau dan sebagainya sesuai dengan job masing-masing kita yang ada di bank ya. Nah, kebetulan saya juga dulunya di bank pemerintah, bank konvensional nih gitu kan, bank konvensional. Saya dulu di cabang besar tuh awalnya gitu kan. Nah, tiba-tiba saya dipindahkan ke salah satu
cabang yang mungkin lebih ke mikro ya, lebih ke mikro. Di situ saya tahu nih banyak banget orang pinjam gitu kan, terus juga suka dukanya mereka yang pinjam gitu kan, peluang-peluangnya ya ketika pihak dari bank itu butuh namanya nasabah ya, mungkin lebih banyak bermanis-manis gitu kan. Tapi ketika suatu saat nih si peminjam itu dia merasa ada masanya, namanya orang usaha itu kan ada masanya mereka itu jaya, ada merasa pada masa tersebut ada di titik yang terbawah gitu kan. Apalagi di tengah-tengah pandemi kayak gini, usaha kan banyak banget nih ya, kalau aku lihat banyak banget mereka yang tutup kan, banyak mereka yang harus benar-benar memutar otak gimana usahanya itu jalan. Apalagi yang punya karyawan kayak gitu, mau nggak mau dia harus benar-benar gimana sih karyawan aku biar nggak aku PHK gitu kan, mereka harus bertahan. Nah sama halnya dengan pihak-pihak dari peminjam gitu kan, mereka berputar otak gimana caranya nih gitu kan, mereka bisa hidup gitu kan, mereka bisa bayar nih hutang-hutang mereka dengan secara tepat waktu gitu kan. Ada masanya mereka istilahnya pembayaran itu mundur gitu kan, tapi dari pihak bank itu tetap mereka itu mau nggak mau harus bayar gitu kan. Mereka ya kita nggak tahu nih, mungkin secara sengaja atau nggak sengaja atau gimana gitu kan, ada kata-kata yang mungkin nggak enak mungkin disampaikan, kadang kayak gitu menyakiti hati orang. Terus mereka nggak tahu mereka perjuangan seperti apa, mereka nggak mau misalkan kalau orang yang pinjam itu dia nggak mau kalau misalkan mereka telat, mereka nggak bayar, bukan ada etika seperti itu karena keadaan yang membuat mereka seperti itu. Nah disitulah saya merasa seperti ini ya gitu kan, saya seolah-olah saya itu menerima hasil upah saya itu dari jeritan mereka gitu kan. Saya mungkin saya bisa beli apa yang saya inginkan gitu kan, tapi ada perasaan jauh dalam lubuk hati saya itu perasaan kosong gitu kan, perasaan kosong. Terus apa sih yang sebenarnya saya inginkan gitu kan, saya harapkan gitu kan, apa tujuan hidup yang ingin saya raih gitu kan. Ada satu masa di mana ketika saat itu saya merasa saya sudah melakukan pekerjaan itu secara benar gitu kan ya, mungkin karena setiap manusia itu ada namanya kecerobohan, ketidaktelitian. Nah saya pernah merasakan seperti itu gitu kan, yang dimana kecerobohan saya, ketidaktelitian itu bikin saya masalah gitu kan, masalah bertubi-tubi dari kantor gitu kan. Saya merasa kok masalahnya banyak banget gitu lah, begitu ya gitu kan, dari masalah kantor gitu kan, pekerjaan saya yang istilahnya jadi seperti ini, saya nggak konsentrasi gitu kan. Saya nggak pernah ada niat ya dalam pekerjaan saya itu saya berbuat curang atau berbuat jahat, saya nggak. Dalam pikiran saya itu bekerja sesuai dengan target yang saya ingin ambil gitu kan. Tapi mungkin ada yang berpikiran lain gitu kan. Nah saya sudah tertimpa masalah di kantor karena ketidaktelitian saya dan pengelolaan saya. Suatu saat di masa pandemi ini gitu kan, saya sempat sakit gitu kan, drop banget gitu kan. Akhirnya saya dirawat di rumah sakit di daerah Depok, yang mengharuskan saya diisolasi di situ selama 10 hari. Saya dirawat di isolasi sendiri gitu kan, di ruang yang kalau bisa dikatakan ruangan yang bisa buat menampung 6 orang pasien, tapi buat saya sendiri gitu kan. Itu rasanya kayak kok aku kayak gini gitu kan, kok ngerasa kayak gimana gitu aku gitu kan, di rumah sakit sendiri. Terus setiap kali dokter itu support saya gitu kan, susah-susah juga support saya, jadi saya gimana saya bisa sembuh gitu kan. Rasanya sedih banget. Hiburan saya cuma di rumah sakit itu mandi selama 2 jam pakai air panas. Itu saya merasa sedih banget. Saya nggak bisa melihat dunia luar, dari jendela pun saya nggak bisa melihat cahaya. Disitulah saya merasakan titik terendah saya. Saya berpikir bahwa gini sama Allah gitu kan, ya Allah, hidup saya dari bergelimang harta, dari saya istilahnya saya punya apapun gitu kan, saya punya keluarga yang benar-benar support saya punya anak yang benar-benar lucu gitu kan, teman-teman gitu kan. Tapi
dalam waktu seketika saya ditimpa sebuah masalah gitu kan, masalah yang benar-benar berat banget di kantor gitu kan, ketidakpercayaan dari teman-teman di kantor gitu kan, padahal mereka harusnya tahu bahwa saya nggak akan pernah mungkin melakukan tangan gitu kan. Terus tiba-tiba saya juga dikasih sakit yang orang pun nggak bisa jenguk saya gitu kan. Itu benar-benar saya merasakan wah amazing gitu. Saya nggak tahu nih saya bakal hidup nggak besoknya gitu kan. Saya hanya bisa menghibur diri saya dengan mandi selama 2 jam, saya nonton TV gitu kan, saya dengerin pengajian, saya dengerin film-film Korea gitu kan, saya bawa laptop gitu kan. Bahkan suster pun juga kalau ngomong sama saya, sama dokter itu agak menjauh. Di situ kok ya Allah hanya engkau yang aku punya, tempat aku curhat gitu kan. Dan saya juga sudah bernazar nih, ketika saya sudah keluar dari ruang ini gitu kan, ruang isolasi ini, saya bernazar mau reset gitu kan. Saya ingin menjadi hidup yang lebih baik lagi, menjalani hidup yang lebih baik gitu kan. Apakah mungkin gitu kan, harta yang saya terima, harta yang saya tumpuk itu emang gak berkah gitu kan. Apakah jalan hidup saya itu selama ini gak berkah gitu kan. Mungkin ini yang dulu saya harapkan di 2019. Saya di 2020 saya berkeinginan buat hijrah secara total. Nah mungkin dari sini nih gitu kan, ketika sebuah permasalahan, terus nikmat yang namanya uang, nikmat jabatan, terus nikmat kesehatan benar-benar dicabut semuanya gitu kan. Semua orang yang istilahnya dulu dekat sama saya, jadi semuanya pada hilang gitu kan. Mungkin tinggal teman-teman yang sedikit yang selalu support sama saya gitu kan. Tapi ketika Allah mencabut semua hal dari saya, baik itu teman-teman atau semuanya, Allah itu mendatangkan teman-teman yang istilahnya dari jauh gitu kan untuk support saya. Dan disitulah saya memberanikan buat resign gitu kan. Bagaimanapun caranya saya ingin berhijrah, entah apapun itu resiko yang saya ambil, saya pengen hijrah gitu kan ke arah jalan yang lebih baik gitu kan. Karena saya pikir rezeki itu yang ngatur itu adalah Allah. Nggak mungkin rezeki itu akan tertukar. Istilahnya aja nih, ayam aja bisa dapat makan gitu kan, pengemis aja bisa dapat makan, masa saya yang berusaha aja enggak gitu kan. Saya berpikir lagi ke arah positif tersebut dan bismillah lah gitu kan. Sudah dikasih jalan gitu kan. Sekarang saya juga mengembangkan untuk usaha saya, yaitu usaha untuk desain perkapalan, dan saya juga kuliah lagi nih di bidang fashion gitu. Oke, berarti aktivitasnya sekarang usaha ya. Nah, ada ini ya, apa gitu, Instagram atau atau YouTube-nya, usahanya apa? Ya. Untuk Instagramnya belum saya masukin ke Instagram karena lebih banyak kegiatannya itu. Nanti kalau misalkan itu saya mau bikin nih gitu kan, tapi udah jalan banyak dari berapa tahun sebelum saya usaha itu emang udah jalan gitu kan, dan banyak banget nih, kayak misalkan kita sudah bergabung nih dari pemerintah juga, karena proyek-proyeknya emang dari pemerintah gitu kan, dinas dari pemerintah. Nah kalau misalkan nanti perlu gitu kan teman-teman sekalian, kalau misalkan pengen banget nih tahu gitu kan gimana sih cara desainnya, atau mau butuh desain dari perkapalan atau rumah gitu kan, kita bisa menyediakan gitu kan. Kebetulan saya juga berkolaborasi dengan teman-teman yang emang dia jebolan dari desainer untuk perumahan gitu kan, rumah-rumah gitu. Mungkin nanti bisa kontak langsung dengan WA saya gitu. Nomornya mungkin bisa saya share. Iya boleh di share aja nanti. Ada di bawah sini. Iya oke gitu. Oke, itu saja Mbak Nika. Makasih atas waktunya, sudah memberi jawaban dan sudah memberinya kenapa ternyata itu ya tujuannya dan jawabannya kenapa bisa dari pekerjaan sebelumnya yang sebenarnya sudah memberi yang sudah punya posisi bagus sebenarnya, tapi mengambil jalan lain untuk fokus sama usaha dan keluarga dan juga mungkin dalam tanda petik hijrah. Oke, seperti itu dia hasil obrolan saya sama seorang wanita cantik. Mungkin juga siapa tahu dia mungkin kalau misalnya ditakdirkan bisa jadi ustazah, bisa jadi ya. Ya udah itu aja.
kalau misalnya mau tahu lebih lanjut tentang dunia usaha atau tutorial tentang usaha alat-alat perkapalan ya, bisa nanti menghubungi beliau di nomor di bawah ini nanti. Oke, demikian obrolan saya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya saya semangat untuk selalu membuat video-video yang menginspirasi mantuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mantuk.